Guys, how's your day, bro? Wih, ini hari yang kalau buat aku pribadi sih normal day, tapi buat orang-orang di sekitarku yang aku tahu mungkin ini dikenal sebagai Hari Bunuh Diri Internasional ya. Hari Bunuh Diri Internasional. Mungkin What? bagi yang denger yang kaget tuh ngerasa aku tiba-tiba bisa Hari Bunuh Diri Internasional. Dengan lagi gilanya dunia kripto, terus tiba-tiba kemarin bantingan. Ya aku yakin lah nggak 1-2 lah yang mengakhiri hidupnya ya. Tapi cukup banyak ya? Cukup banyak lah. Cukup banyak ya. Aku soalnya beberapa kali cukup mendengar a lot of many people suicide. Dengernya tuh kayak kesannya itu kayak meme sih. Padahal in reality itu tuh beneran terjadi. Memang beneran terjadi? Beneran terjadi. Ya cuman yang di report dan yang ke blow up nggak sebanyak itu. Ya tapi aku lumayan wajar sih. Because coba bayangin orang yang udah menikah, terus punya tekanan ekonomi dan melihat itu bukan sebagai investment tapi sebagai jalan keluar singkat. Ternyata mau jalan keluar singkat malah buntung ya. Dia udah nggak bisa lagi kembali dari keterpurukannya ya. Memutuskan untuk ya udahlah, kayaknya udahlah. Dan banyak juga yang merasa mungkin aku harus meminjam uang dari bank. Mungkin aku harus menjual asetku hanya untuk bermain kripto. Bisa. Nah, di mana itu ketika untung ya good for you. You can probably change your life totally. But kalau gagal kayak gini, nggak usah jauh-jauh balikin duitnya kayak yang minjemin. Pertanggungjawaban ke istrinya, how can he or she look at their partner or their spouse? Gimana ngebayangin kalau aku ada di posisi itu 100 juta minjem and then due-nya itu let's say next week or today, tiba-tiba istriku ditelepon atau pasanganku ditelepon, gimana? Uangnya udah ada, terus dia datang ke aku dengan muka, gimana Pi? Udah ada uangnya. And then aku tahu uang itu nggak mungkin ada. Boro-boro ada, harga aja masih turun kayak gini semua ya kan? Dan aku mencoba mengimagine itu, wah gila sih kalau yang memang nggak pondasinya kuat as a human being ya, bukan as a tradernya ya, as a human being, wah itu gelap mata sih. Kalau yang dibunuh cuma dirinya sendiri masih syukur ya. Nggak masalah lah, minimal beban hidup berkurang satu lah ya. Kalau dia ngajak seistri seanaknya yang bersama-sama, waduh. Semoga nggak ada lah ya. Jadi itu wajar banget gak sih kalau sebuah pernikahan tuh memang masalah pondasi utamanya tuh emang ekonomi banget ya. Ekonomi tuh ngeri sih emang. Ekonomi, kasur ya, nomor 2. Komunikasi. Jadi wajar lah ya kalau kemarin hari bunuh diri internasional karena masalah nomor satunya langsung kena banget. Banget. Tapi apapun itu, apakah kamu setuju dengan label oke, kita bergerak sedikit lah, kita bukan for your information aja buat yang ngedengerin, kita bukan pialang trader or something else. Bukan. Kita di sini cuman kebetulan aku mungkin ini malah kita yang belum kenalan. Aku Eko, ada partnerku. Saya Arudo. Nah, kita di sini ketemu dari tempat ngopi. Iya. Dimulai dari sono, akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan malah cocok. Dan beberapa kali obrolan menjadi ya seperti biasanya lelaki obrolan warung kopi kayak apa sih? Ya, kita bisa ngomongin mulai dari waktu pas PPKM political pertama kali. Itu. Kita bisa bilang sampai kalau pas kesini ada cewek cantik kayak apa, ini menurut lu kayak gimana? Ya, gitu. true. Kita masih bisa bilang kayak gitu lah. Ya inilah obrolan tempat ngopi yang ke-record aja. Anggap aja kayak gitu kan. Tuh. Nah, cuman balik kalau perkara apa ya? Hubungan let's say apalagi yang udah nikah ya. Yes. Kalau yang udah nikah menurutku ekonomi ya. Hal yang paling berat sih. Lo akan bakal banyak ketimpangan. Menurutku kita akan banyak ketimpangan sama pasangan kita. Entah siapapun yang mungkin lebih memiliki nilai ekonomi itu. Oke. Misal aku ada istri. Kalau mungkin tingkat ekonomiku lebih baik,
itu kesannya nanti bakalannya kalau orang bilang semena-mena sama istri. Iya kan? Biasanya kayak gitu. Cuman si istri kan selalu akan bilang, ya jadi ibu rumah tangga tuh hal yang sangat amat susah loh bro. Waduh. Jangan sampai itu keluar dengan nada bangga. Jangan sampai pernah ada ibu-ibu yang berani dengan bangganya bilang jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan paling susah. Why? Susah loh bro. Kalau cuma melelahkan, cuman ribet dikit boleh. Tapi kalau sampai dia bilang pekerjaan paling susah, waduh gila sih. Itu pekerjaan paling susah loh. Lu bayangin ya. Gimana? Biar aku bayangin. Iya. Lu coba ngikut bayangin flow-nya dulu ya. Bangun tidur, let's say jam berapa lah, jam 5 siapin. Jam 5 lah bilang lah. Kalau udah punya anak ya, ini langsung aku bilang deh, kalau udah punya anak. Okay. Ngebangunin anak, ngemandiin anak. Oke, siapin sarapan buat anak, ya kan? Gila sih susah banget sih itu. Iya kan? Oke. Siapin sarapan buat anak, terus habis itu kalau yang bawa bekal dibawa bekelin. Nanti kalau dia nganter misal kan nggak semua orang have a driver, right? Oke. Mungkin dia harus nganter. Terus habis itu nanti waktunya menjemput sekolah dia harus jemput lagi. Terus nanti masih ngajarin mungkin di rumah karena dia nggak mau ngelesin anaknya. Balik suami masih pulang dengan kondisi yang marah-marah dari tempat kerja. Dia merasa tertekan, belum bersih-bersih rumah, bersihin mainan anak segala macam. Gila sih kalau aku ngebayanginnya sih pekerjaan yang berulang ya. Kalau tapi sampai si ibu itu berani bilang itu pekerjaan paling susah, waduh, jangan sampai nih obrolan kedengeran ke ibu-ibu. Bukan, ke orang-orang yang lagi capek-capek perang di Taliban. Gila sih, nggak kebayang mereka denger, hah? Ibu-ibu rumah tangga pekerjaan yang susah. Ngepel pagi terus jam 2 siang tidur siang itu susah. Mereka tuh lagi capek loh. Ngokang senjata terus nyari tempat berlindung, coba ngebebasin orang, terus dibandinginnya sama ibu-ibu yang kalau sore-sore beli sayurnya aja tuh nanti masih sama gosip. Kasian orang yang manjat-manjat 80 meter nggak pakai pengaman, terus kasihan bapak-bapak yang kuli panggul di Tanjung Priok, kasihan. Enggak lah, kalau lu kan masih enak. Lu masih kerja, duduk di tempat AC, nggak ada yang ngeganggu, anak nggak nangis, nggak repot. Yang gali gorong-gorong juga sih capek gali gorong-gorong. Yang kerja di tambang batu bara tuh meleset dikit mati sih. Kalau ibu rumah tangga, kalau dia berani bilang ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sulit, aku punya tolak ukur kayak gini. If your job can be replaced sama anak lulusan SMP yang bahkan lulus SMP aja enggak, kayaknya pekerjaan masnya enggak sesusah itu deh. Serius, kalau anak SMP aja diajarin 2-3 hari udah bisa ganti pekerjaan, kayaknya belum bisa deh self-claim pekerjaan paling susah. Gitu ya? Ya, kalau menurutku ya. Menurutmu ya? Ya ini mungkin buat yang ngedenger belum tahu lah backgroundnya kita. Kalau aku sih kebetulan mungkin aku memang udah nikah dan aku udah punya anak. Kalau Rudo masih lelaki tampan single. Masih mencari siapa yang lebih baik seenggak-enggaknya. Jangan sampai berarti kayak tadi disamain kayak anak SMP ya? Iya, anak SMP yang lulus aja mungkin enggak ya. Karena bisa replaceable ke sana ya? Iya, karena bisa replaceable. Ketika pekerjaanmu sangat replaceable itu, oke, itu butuh effort. Oke, itu akan membosankan and stuff. Tapi please jangan self-claim itu pekerjaan paling sulit lah. Come on. Ayolah. Kasihan loh mbak-mbak ART digaji 2 juta kalau ternyata itu sebetulnya pekerjaan paling sulit. Harusnya gaji dia setinggi CEO dong kalau itu pekerjaan harusnya paling sulit ya. Cuman kamu memang pernah dengar gak sih beberapa orang yang self-proclaim seperti itu? Oh banyak. In your circle lah. Banyak lah. Karena mereka se-proud itu untuk menjadi ibu rumah tangga. Aku gak pernah look down ke ibu rumah tangga ya. Aku cuma gatel sama ibu rumah tangga yang se-proud itu sama
pekerjaannya dan menganggap itu pekerjaan paling sulit aja. Kalau if that your call buat menjadi ibu rumah tangga, go for it, please go for it. Nggak mungkin dong masa aku jelek-jelekin, karena apapun pekerjaanmu nggak mungkin aku jelek-jelekin. Tapi ya ada batasan-batasan lah di mana kamu bisa ngeklaim dirimu gitu loh. Kalau tiba-tiba ada seorang, kita bisa bilang apa ya, reviewer makanan bilang pekerjaan paling capek di dunia karena dia harus dari satu resto ke resto lain sambil menikmati makanan bintang 5 dilayani, kok kayak nggak tahu diri gitu loh. Apa kabar Afrika yang belum makan ya? Iya. Tapi kalau let's say ini kembali lagi kalau masalah kecewa. Masalah cewek juga susah loh, bro. Kadang kita berurusan dengan pulang mood suami mungkin baru jelek. Kalau enggak, kita harus selalu dituntut cantik di depan suami. Oke. Kalau you agree? Kalau memang masih after married, aku harus menjaga penampilan nih. Kalau aku nih, let's say aku tidak diberkahi dengan keadaan ekonomi yang lumayan. Kalau aku dikasih pilihan, aku pulang dalam keadaan bete ngelihat istri yang cantik sama istri yang jelek atau yang istri yang waduh gitu, aku tetap milih keadaan ekonomi kurang pulang ke istri yang cantik. Kamu lebih milih kayak gitu? Iya, of course. Karena bagaimanapun, lu berarti nggak nerima ceweknya apa adanya dong, bro? Apa adanya until a certain point gitu lah. Tapi jangan dijadiin itu ada apanya. Apa adanya boleh lah. Maksudnya okay, let's say kamu ternyata punya lazy eyes. Kamu punya lazy eyes, tapi jangan berarti kamu cuman kayak ya udahlah, aku punya lazy eyes, aku nggak akan mungkin bisa cantik. No, there is some way to make it still pretty or decent untuk dilihat. Atau kamu ternyata obesitas. Terus aku obesitas, ya wes lah, gini aja. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu. If you see your weakness, try to overcome it. Karena kalau ada frase yang bilang laki-laki tuh jatuh cinta dengan matanya dan wanita jatuh cinta dengan kupingnya. Apa yang ia dengar. That's why laki-laki berbohong dan wanita menggunakan makeup. Iya. Aku sangat percaya that saying, bahwa ya kalau misalnya mau membahagiakan wanitamu, sometimes we have to lie that you're the prettiest woman on earth and stuff. Ya walaupun ya Megan Fox kan ada ya. Ya Megan Fox masih hidup ya, mungkin lah. Gal Gadot masih hidup juga lah ya. Kalau mereka berdua udah nggak ada, mungkin itu sedikit benar. Tapi ketika dua itu masih ada, ya enak didengar di kuping. Gitu. It's a white lie. Yeah, it's a white lie. Pada dasarnya mereka tuh juga sudah tahu kalau dibohongin, tapi ya masih berusaha tanya terus juga ya. But sometimes kita sebagai laki-laki we try to mean it gitu loh, bahwa kita mencoba mengamini bahwa dia adalah wanita tercantik yang bisa kita miliki. Yang bisa kita miliki, garis bawahnya itu ya. Ya, garis bawahnya yang bisa kita miliki. Berarti sebenarnya in my range, yes, you are the prettiest one. Yeah, you're the prettiest one. Aku akan mencoba mengamini itu. Itu akan mengurangi desire untuk melihat yang lain, melihat dalam dalam niat memiliki ya. Kalau cuma melihat, menurutku it's really fair. Ya masih punya mata, masih bisa lihat, ya udah lihat aja. Kalau aku gitu. Tapi untuk hasrat memilikinya nggak ada, karena aku udah merasa dicukupi dengan mentality bahwa perempuanku adalah yang tercantik yang bisa aku miliki. Tapi itu cuma bisa muncul kalau dia pun mencoba membuat the prettiest version of herself. Kalau itu nggak sesuai sama standar prettiest yourself, menurutku itu sih titik yang sulitnya tuh di situ ya. Itu tuh, waduh. Let's say gini deh, kamu menurutmu cewek yang cantik itu kalau yang rambut panjang hitam, misal. Ya, itu standarku banget tuh. Oh, itu standarmu banget, oke. Standarku banget. Tapi yang sedang tren dan in sekarang, itu dengan di blonde. Di blonde terus mungkin dipendekin kali ya. Iya. In general version, yes. Mungkin maybe she's more pretty. Okay.
But for you? Itu kenapa kadang kita harus berhasil ngomunikasiin juga ya. Kita harus nyari garis tengahnya sih kalau menurutku. Kamu tuh mau cantik buat siapa? Atau tujuannya apa? Aku bahkan tuh berani bilang, kamu cantik tuh tujuannya apa? Kalau memang mau cantik buat diri sendiri doang, ya udah. Tapi mungkin aku tidak dalam tanda kutip seneng itu ngelihat kamu. Ada juga cantik yang tujuannya jualan konten. Ya bisa aja kita punya pasangan yang memang dia kreator. Yang memang rambutnya harus nyeleneh. Ya mau apa aku boleh dibuat. Ya memang itu harus cantik sesuai target marketnya. Balikkan ke target market. Bahkan suami itu target market loh. Hanya kecil, target market yang kecil. Oke, tapi kalau sampai di titik banyak orang yang bilang dia itu memang cantik, dan menurutmu karena kamu udah blonde tidak sesuai dengan standarku, rambutmu sekarang jadi agak pendek. Bukan if ya. Lebih tepatnya ada posibilitas berarti lu cari yang lain juga kan? Karena dia nggak nurutin keinginan lu juga kan? Ada batas-batas di mana bisa ditoleransi, ada batas-batas enggak ya. Menurutku untuk aku sampai mencari yang lain, kurasa nggak perkara rambut dan panjang rambut. But mungkin kalau batas-batas yang lebih ekstrim lainnya, di mana let's say aku really against botox, atau udah hal-hal yang kayak operasi atau apapun, ya kita udah bisa mulai nih komunikasi yang lebih serius lagi. Kayaknya aku kok nggak setuju banget ya kalau kamu begini. Kayaknya, tapi kalau dia melakukan itu dalam nama mempercantik ataupun enhancing herself, aku tetap bakal nyari sih titik di mana aku bisa nerimanya. Karena bagaimanapun dia effort buat I want to look better. Kalau untuk orang-orang yang kayak gini tuh aku sangat appreciate sih. Walaupun kadang caranya dia yang lakuin gak sejalan dengan mauku. Yang aku gak bisa appreciate adalah orang-orang yang bilang, aku tuh gini. Ya kalau kamu suka ya udah. Itu akan masuk ke pertanyaanku berikutnya. Banyak pada saat pada saat kamu sudah berkomitmen sama orang, seiring berjalannya waktu, physically bakal berubah. Itu alam. Khususnya kalau mungkin udah pernah melahirkan atau segala macam. Ada beberapa orang yang memang ya udah gennya aja dia pasti bakal membesar. Itu udah gen. Bisa nggak diatasin segala macam? Bisa. Cuman mungkin jauh lebih susah. Effortnya luar biasa. Iya, luar biasa gila-gilaannya. Dan itu pun tidak kembali pasti ke sebelumnya. Ya, nggak bisa segel lagi lah. Iya, nggak bisa segel lagi lah. Intinya, kalau sampai di titik itu, dia bilang, kamu dulu aja nerima aku kayak gini kok. Waktu aku masih priority, kamu yang ngejar-ngejar aku sampai kayak gitu. For now, setelah aku ngelahirin, aku udah punya anak kayak gini, dan menurutmu kamu masih harus menuntut aku cantik terus dengan aku masih mengurus anak dan sebagai tugas ibu rumah tanggaku yang sangat luar biasa capai itu. Aku akan memisalkan sedikit bahwa kasusnya ini biasanya normally terjadi. Ya aku nggak tahu ya kalau buat orang-orang yang ungrateful itu special case. Tapi in general ini terjadi biasanya ketika laki-lakinya sudah semakin mapan finansial. Yes, karena aku nih kayaknya man of many phrases. Aku tuh percaya juga selain yang pertama tadi, yang kedua ini adalah laki-laki diuji ketika dia memiliki segalanya. Of course. Wanita diuji ketika laki-lakinya tidak memiliki apa-apa. Of course itu. Karena wanita bisa langsung nge-replace laki-lakinya dengan yang nge-provide. Tapi di sisi lain ketika laki-lakinya udah punya segalanya dan wanitanya itu bahkan tidak masuk ke checklist terdasarnya, apa sih value si cewek ini tuh apa di sebuah relationship itu? Let's say ceweknya cantik tidak, mulutnya manis tidak, penurut tidak, mentally supporting tidak. Terus apa value-mu dalam sebuah relationship itu apa? Terus tiba-tiba cewek bilang, tapi aku masak. Mohon maaf nih, kalau cuma gaji orang yang masak nggak pakai marah-marah 3 juta, 4 juta gue udah dapat level chef nih. Mohon maaf aja ya.
kagak pakai marah tuh. Dan harusnya lebih enak. Harusnya lebih enak. Makanya kayak jangan kita, harapanku adalah sebagai orang kayak melihat sebuah pernikahan tuh jangan sampai kita itu malah menurunkan value kita sebagai pasangan gitu loh. Bahkan let's say kalau sebelumnya cowokku, let's say dia itu posisinya udah lumayan, dia laki-laki yang baik, dia laki-laki yang ya dalam tanda kutip hampir sempurna. Aku di posisi yang cuma begini-begini aja tuh sebetulnya ancamannya luar biasa banyak loh. Yeah. Okay, my guy can be faithful or he is trying to be faithful. Tapi kan wanita lain kan gak punya kewajiban buat keep faithful ataupun antri. Banyak loh. Berarti kamu gak ngehargain komitmennya dong? Kalau aku menghargai komitmennya jika itu give and take. Give and take? Yes. So you have a chance to be replaced too? Oh yeah, of course. Kalau aku pun tidak keep up. Yeah. Kalau aku, contoh, aku pun tidak menjaga penampilan. Aku tidak menjaga lisan. Karena seperti tadi yang Koko bilang di depan, laki-laki yang menghidupi istrinya jadi semena-mena. Nah, disitulah value si laki-lakinya dijaga gitu lah, bahwa aku tetap making decent money, tapi aku tetap menghargaimu selayak mungkin. Aku tidak melihatmu sebelah mata. Nah, kalau cewek itu harapannya mempercantik, terus mentally support. Kalau cowok tuh walaupun dia make money, dia tetap bisa ngelihat pasangannya tanpa sebelah mata. Kalau aku cara ngelihatnya tuh gitu. Oke. Jadi kalau si cewek tuh, ayo percantik diri. Kalau cowok tuh itu, ayo percantik perganteng diri. Kalau cowok pribadi. Kalau enggak perbesar saldo. Ya, perbesar saldo. Iya kan. Tapi percuma perbesar saldo kalau misalnya nggak ditimbangin sama attitude lah. Ya. Aku juga setuju. Di situ beratnya si cowok. Karena case-nya rata-rata kalau udah memiliki rekening yang cukup, dia akan memperlakukan dengan tidak ya ada perbedaan lah. Iya, betul. Mulai semena-mena. Pada saat semena-mena itu malah pada saat semena-mena itu harusnya problemnya itu udah nggak di ekonomi lagi. Betul. Langsung ke komunikasi. Ya, karena apa? Urusannya itu bakal kembalinya dengan kayak gini. Aku nyari orang yang lebih bisa ngargain aku. Betul. It's gonna be shit, man. Ya, gimana ya bilangnya ya? Ada yang bilang bahwa uang bukan segalanya tuh biasanya orang kaya loh. Uang bukan segalanya. Biasanya yang ngomong tuh malah orang kaya loh. Kalau sedikit. Iya kan? Kalau banyak, lu bisa jadi uang itu segalanya. Kalau cuma sedikit memang nggak bisa. Makanya aku bilang, uang bukan segalanya tuh biasanya nih. Kalau kita perhatiin yang ngomong nih, anak orang kaya, anak miliarder, wah dia bisa bilang, uang tuh bukan segalanya. Yang penting tuh nge-vibe. Coba kagak punya duit dulu baru ngomong uang bukan segalanya. Kalau beras habis, gula habis, listrik habis, bunyi tuh token titit, berani bilang uang bukan segalanya. Men, mereka nggak akan pernah tahu kalau token PLN itu ternyata bisa bunyi, men. Ya, betul. Itu orang kaya yang udah kayaknya kelamaan tuh kayak gitu. Orang kaya juga tidak akan tahu esensi makan telur gulung pinggir jalan itu enaknya kayak apa. Mungkin orang kaya yang udah terlalu ekstrim tuh dispenser kalau suaranya mau habis aja nggak tahu ya. Nggak tahu. Karena tahu-tahu udah ada yang ganti aja ya. Tahu-tahu udah ada yang ganti. Loh ini kok tahu-tahu kayak gini. Even mungkin hal-hal kecil mereka nggak tahu. Makanya orang kaya tuh nggak boleh main ke rumah temennya menurutku. Mendingan temennya yang main ke rumahnya. Gitu ya? Iya. Kan uang bukan segalanya. Aku selalu aku percaya dan aku juga senang juga dengan statement itu, uang bukan segalanya. Beberapa hal memang. Cuman gak usah munafik lah. Ya, betul. Don't to try to be denial. Ya. Karena memang pada dasarnya ya kita mau ngapain juga problemnya utama duit kok. Duit dulu ya. Duit dulu lah. Duit. Sama pasangan juga pasti duit dulu kok. Nah itu tuh, duit tuh sebetulnya juga balik.
kalau si ceweknya udah mencoba loh buat si cowok buat dia glow up, tapi kan glow up juga butuh duit. Glow up gak tanggung BPJS ya? Iya, glow up gak ditanggung BPJS loh. Jadi buat suami-suami juga tuh, ya kadang kita harus tahu diri lah. Kalau kita nge-request istri kita tiba-tiba bentukannya kayak bunga Citra Lestari, tapi ya, budgetnya budgetnya Mpok Inah, ya mohon maaf banget, gimana caranya gitu lah. Susah lah kalau itu nggak make sense lah. Ya kadang-kadang lakinya terlalu banyak menuntut, tapi kadang-kadang ceweknya yang nggak tahu diri. Iya, tapi yang paling nyebelin tuh suaminya let's say open bill, kartu kredit monggo mi. Ya. Tapi cuma buat perawatan facial aja males. Cuma buat ke salon aja males. Padahal ya tubuhnya dia ya nggak bisa dijokiin kan. Iya. Gitu loh, kayak ayolah, maksudnya cowok tuh ibarat pulang kantor ngelihat pasangannya cantik tuh kayak nggak sia-sia cari duit ternyata ya. Anjir, ada gunanya juga nih duit. Itu kayak nangis di sepeda sama nangis di Toyota sama di Mercy juga beda rasanya. Beda rasanya. Iya kan? Bedanya di sana. Iya, I'm agree. Buat yang masih bilang kalau apa ya? Ya, uang nanti kan bakal ngikut atau bla 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 segala macem. Ya, coba dipikir ulang karena pada dasarnya buat hubungan kayaknya money talk. Di awal. Okay. Di awal money talk. Pastilah ada titik di mana mungkin yang cewek sudah nggak kuat ngerasa, khususnya gini, cewek yang dulunya dipenuhin sama orang tuanya, saat lu harus nikah dapatnya yang biasa aja. Oh, that's gonna be hard. Itu adalah ujian si cewek ya, kayak yang gue bilang, wanita diuji ketika laki-laki yang nggak punya apa-apa. Tapi ketika wanita menemukan laki-laki yang kayak gini, harapanku sih dia bisa ngenilai juga bahwa kadang tuh effort tuh nomor satu, gesturnya tuh nomor satu. Yeah. Karena kalau si cowok memang gak punya apa-apa, tapi gila sih dia hardworking, wake up at 4, work his ass, langsung nyari ini itu, even though it's a small progress, ya menurutku worth of waiting lah sebagai wanita ya, untuk kalau ketemu cowok-cowok yang kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan buat cowok bangun jam 4 itu suatu hal yang agak susah. Betul. Sekarang yang ada mungkin jam 12, jam 1 siang baru bangun. Ya enggak apa-apa. Memang pekerjaannya dia malam. Ya enggak apa-apa kalau memang pekerjaannya malam. Ya, kan memang sekarang beralih. Tapi ya kalau pekerjaannya masih banker, masih konvensional, ya wake up at 4 tuh masih. Ya, still make sense. Masih the key for success lah. Ya. Kecuali kalau mungkin memang yang bekerja di industri kreatif. Ya, industri kreatif, bikin link di klub malam or whatever. Yeah. It's a huge money too. Yeah, it's huge money. Tapi ya mungkin memang kalau di mata orang yang masih melihat dunia secara konvensional, apaan sih kok baru bangun jam 1 gitu loh. Ya, as a partner, know your partner juga lah. Dia seperti apa gitu. I'm agree. Mungkin pertanyaan berikutnya itu nominal berapa sih baru boleh married? Nominal berapa baru boleh married? Oke, kita mungkin akan bahas ini di next episode, I think. Kalau sebagai teaser, nominal berapa baru boleh married? Aku mungkin jawab dulu. Gak ada uang yang cukup kalau cuma buat married. Serius gak cukup. Gitu ya? Apa aja bisa. Jadi kalau cuma nungguin angka berapa baru mau married, perawan tua. Mungkin perawan enggak ya? Enggak. Tua aja. Enggak. Kalau sekarang ada perawan KTP juga. Oh, perawan KTP ada ya? Oke lah, mungkin buat episode yang pertama kita kayak gitu dulu lah. Oke. For the next kita akan bahas the number-nya. Akan menjadi sedikit lebih seru. Oke. Bye-bye semuanya. Semoga nggak kaget dengan pola pikir kita yang kadang-kadang cukup aneh dan menyeleneh ini. Dia di sini cukup banyak dua devil yang berkumpul dan berbicara. Jangan kaget juga nanti kalau kalian bisa mendengarkan nada-nada sarkas atau mungkin nada-nada gila dari kita. Ya kan?
Stay tune lagi Stay tune lagi episode kedua. and bye bye. Bye.